Assalamualaikum teman-teman sekalian. Setelah mengunjungi Cape Town di Afrika Selatan, saya kembali beruntung mendapat kesempatan mengunjungi kota mode dunia, yakni kota Paris, Prancis di Eropa. Yang menarik kali ini adalah saya secara tidak sengaja bertemu dengan salah seorang saksi sejarah perjuangan Indonesia. Dia adalah Nina Hanafi, putri bungsu dari A.M. Hanafi. Saat bertemu dengan saya, Nina Hanafi menjadi ketua diaspora Indonesia di Perancis. Di Paris, Nina mengelola sebuah restoran bernama Jakarta Bali, peninggalan ayahnya. Lokasinya memang tersembunyi, jauh dari keramaian. Restoran ini ada di sebuah jalan kecil di kawasan Les Halles. Saya tidak akan melulu berbicara tentang restoran ini, tapi saya akan berbicara tentang siapa A.M. Hanafi ini. Ya, karena memang namanya Jakarta Bali, jadi suasananya ada suasana Bali. Inilah Nina Hanafi sedang sibuk melayani pembeli di restorannya. Ya, beliau ini adalah pemilik daripada restoran ini. Selamat datang. Ya, baik. Jakarta Bali. Jakarta Bali. Official partner Wonderful Indonesia. Oh, Wonderful Indonesia, luar biasa. Namanya siapa, Pak? Boleh? Siapa? Bapak Hanafi. Bapak Hanafi. Aslinya mana, Pak? Aslinya Bengkulu. Oh, Bengkulu, luar biasa. Udah berapa lama sini, Pak? Sudah 44 tahun. 44 tahun, seumuran sama saya, Pak. Nah, total lahir sampai Prancis. Luar biasa. Sama ibu juga asal mana kalau ibu? Saya dari Bogor. Oh, Bala Bogor ya. Luar biasa. Di Gedung Joang itu Menteng 31 itu nama bapak saya. Oh, mohon maaf karena saya belum tahu siapa Pak namanya. Apa beliau? A.M. Hanafi. A.M. Hanafi ya, di Gedung Juang itu ya. Iya. Dan konyolnya saya sempat tertipu dengan penampilan dari Nina Hanafi ini, sehingga saya harus memanggil beliau dengan sebutan Pak dan Bapak. Hal ini karena pakaian yang dikenakan Nina maskulin. Dan melalui kesempatan ini, jika Bu Nina menonton video ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau dirunut sejarahnya, ternyata dua huruf A dan M yang ada di depan nama Hanafi adalah kependekan dari anak Marhain. Untuk diketahui, Hanafi sebelumnya adalah anggota kelompok inisiator Republik Menteng 31. Marhain sendiri adalah nama seorang petani yang mengilhami Bung Karno untuk mengembangkan dan menghidupkan ideologi Marhainisme. Sebuah ideologi yang dipandang proklamator Indonesia tersebut yang dapat memperbaiki kehidupan rakyat kecil atau kaum proletar. Hanafi diangkat Soekarno sebagai duta besar Kuba pada tahun 1963. Namun geger politik pada 1965 berujung pada kejatuhan Soekarno dan naiknya Soeharto di kursi kepresidenan, mengakhiri pula karir politik Hanafi sebagai ambasador. Tragis, bukan itu saja. Selain dicopot dari jabatannya, paspor Indonesia Hanafi dan keluarganya juga ditarik secara misterius pada tahun 1966. Hanafi dan keluarganya pun berstatus tanpa kewarganegaraan. Beruntung atas kebaikan pemerintah Kanada, Hanafi dan keluarganya akhirnya dapat berangkat ke Prancis dengan berbekal dokumen perjalanan yang diberikan oleh Havana dengan payung Konvensi Jenewa. Keluarga Hanafi memperoleh suaka. Untuk mempertahankan hidup di Paris, maka didirikanlah restoran di Jakarta Bali. Selain sebagai resto, di tempat itu Hanafi juga memperkenalkan bahasa Indonesia untuk Prancis. Pada akhirnya tahun 1994, Nina berkesempatan mengunjungi Indonesia sebagai warga negara Prancis. Dia datang ke Indonesia waktu itu karena ingin melihat negara tempatnya. Dia lahir di Kuba, tinggal di Perancis. Jadi dia belum pernah ke Indonesia sebelumnya.
Nina mengaku orang tuanya adalah patriot karena mereka berpartisipasi dalam membangun republik. Itulah kenapa mereka sangat berasa bersedih ketika dia memutuskan untuk mengambil kewarganegaraan Perancis juga pada tahun 1994. Namun demikian, ayahnya A.M. Hanafi dan istrinya Sukendah akhirnya menerima kembali paspor Indonesia pada tahun 1999 saat Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur memanggil mereka pulang. Inilah kedatangan mereka kali pertama ke tanah air setelah lebih dari 30 tahun dilarang pulang ke tanah airnya. Hai, sekarang saya sedang berada di Champs-Élysées. Demikianlah perjalanan saya bertemu dengan kepingan sejarah kemerdekaan Indonesia di Paris, Prancis. Kota Paris bukan hanya menyimpan romantisme, tetapi juga kepingan sejarah Indonesia. Sampai bertemu kembali dengan cerita perjalanan saya selanjutnya. Dadah.